Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, fadhkuruni azkurukum washkuruli wa la takfurun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqul Hadim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada malam ini saya akan lanjutkan kajian tentang hikmah melaksanakan puasa. Yang kedua adalah puasa melatih kita, mengajak kita untuk menjadi orang yang pandai bersyukur. Syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana hal ini dapat kita rasakan? Bahwasanya sesuatu itu akan bisa berharga ketika sudah tiada. Roma Irama pun membuat satu lagu, bila sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya begitu berharga. Ya, kita lihat nikmat sehat akan terasa ketika sudah sakit. Nikmat kaya akan terasa ketika sudah jatuh miskin. Kemudian juga nikmat menjadi pejabat akan terasa ketika sudah tidak lagi menjadi pejabat. Dan kemudian nikmat makan dan minum terasa ketika kita sudah tidak bisa makan dan minum pada saat-saat tertentu. Di antaranya sekarang ini kita sedang menjalankan puasa. Nah, dari situlah hadirin rahimakumullah, Allah mengajak kepada kita ketika ada nikmat tersebut, cobalah syukuri. Karena nanti ketika tidak ada, kita tidak bisa bersyukur sebagaimana biasa. Para hadirin rahimakumullah, apa itu syukur nikmat? Syukur nikmat itu menurut para ulama adalah sorfun ni'am lima khuliqali ajri. Menggunakan nikmat itu sesuai dengan peruntukan yang memberikannya. Allah memberikan kepada kita tubuh kita ini, untuk apa tubuh ini digunakan? Jawabannya mungkin firman Allah ini sudah pada tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu adalah tujuan pokok Allah ciptakan manusia kita ini untuk beribadah. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah, maka kalau kita menggunakan mata untuk melihat sesuai dengan apa yang dituntun oleh Allah, tuntutan Rasulullah SAW, maka kita telah menjalankan syukur nikmat. Kita gunakan melihat Al-Quran, berarti kita sudah syukur nikmat. Kemudian juga ketika kita diberikan telinga ini kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang positif, itu berarti kita sedang mensyukuri nikmat tersebut. Kemudian tangan pun kita gunakan untuk memberi. Dengan tangan kanan kita sudah syukur nikmat. Makanya Imam Ghazali mengatakan, kalau orang memberi dengan tangan kiri, menerima dengan tangan kiri, itu orang sudah syukur nikmat dengan tangannya. Singkat cerita, kita harus mengerti untuk apa ini diberikan oleh Allah, maka kita gunakan sesuai dengan keinginannya, itu syukur nikmat. Ya, contohlah Bapak dikasih inventarisir ya oleh atasan satu kendaraan. Kendaraan itu digunakan untuk menjalankan tugas pimpinan. Tapi ternyata kendaraan itu digunakan untuk apa? Ya, bukan untuk peruntukannya, malah dibawa cewek simpanan. Nah, tentunya ini akan menjadi murka bagi siapa? Bagi pimpinan tersebut. Kita juga sama. Kalau seandainya kita memberi kepada istri baju yang baru, perhiasan,
tapi bukan digunakan untuk bersolek di hadapan kita, malah digunakan untuk bersolek di hadapan laki-laki lain. Ini pun akan mengundang amarah kita. Begitu juga dengan Allah, memberikan nikmat kepada kita, tapi tidak digunakan semestinya, tentu Allah akan murka kepada kita. Para hadirin rahimakumullah, bagaimana cara mensyukuri nikmat tersebut? Tadi sudah sampaikan, alat untuk mensyukuri nikmat ada 3. Yang pertama adalah dengan hati. Kita syukuri nikmat itu dengan hati, dengan cara bahwa apa yang diperoleh ini, sekalipun dengan kasat mata, kita yang mengusahakan pagi, siang, sore kerja, banting tulang ke sana mari, sehingga dapat uang sekian puluh juta atau ratus juta, tetap hati harus mengiktikankan bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Allah sendiri yang berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat yang diterima oleh kita, itu semuanya faminallah, dari Allah. Yang kedua, kata Imam Ghazali, kalau kita syukur nikmat dengan hati, niatkan bahwa apa yang diberikan ini untuk memberikan manfaat, digunakan untuk dimanfaatkan untuk diri sendiri dan juga dimanfaatkan oleh orang lain. Maka ketika orang punya keinginan dengan nikmat yang diberikan itu untuk maksiat, belum maksiat pun terlaksana, dia sudah kufur nikmat dengan hatinya. Yang kedua, syukur nikmat bil lisan. Bagaimana syukur nikmat lisan? Minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kalau kita diberi sesuatu oleh seseorang, kita ucapkan jazakallahu khairan katsira, yaitu mendoakan kepada orang yang memberikan itu kepada kita. Yang terakhir adalah syukur nikmat bil arkan, dengan anggota badan. Tadi sudah saya bahas bahwasanya syukur nikmat dengan anggota badan, nikmat itu diberikan oleh Allah kepada kita, kita gunakan badan ini sesuai dengan peruntukan yang Allah berikan, yaitu untuk ibadah. Kita sekarang melaksanakan sholat isya berjamaah, taraweh, ini adalah bagian dari syukur nikmat. Siang hari kita melaksanakan puasa, ini juga bagian daripada syukur nikmat, dan seterusnya. Kemudian apa manfaat daripada mensyukuri nikmat tersebut? Banyak sekali firman Allah yang mengungkapkan, diantaranya yang paling terkenal, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, nikmat itu akan ditambah. Kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin dikatakan, orang yang syukur nikmat, pertama minimalnya nikmat itu tidak akan hilang. Karena nikmat itu seperti binatang liar yang ketangkap kemudian diikat. Pengikatnya itu adalah syukur. Tidak akan hilang. Yang kedua, dari firman Allah tadi surat Ibrahim ayat 7, Allah akan menambah nikmat tersebut kepada kita. Badan kita akan tambah sehat, tambah barokah, digunakan untuk hal yang positif. Begitu juga dengan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, akan semakin tambah barokah kepada kita. Resikonya kalau tidak syukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian kufur terhadap nikmatku, ada 3. 1, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nikmat akan menjadi nikmah. Apa nikmah itu? Nikmah itu bahasa Arabnya, Sunda, apa arti Indonesia? Nikmah itu bencana atau malapetaka. Dari huruf nikmat, nun, ain, mim, menjadi nikmah, menjadi qaf, bencana. Makanya Allah mengatakan, Allah tidak akan merubah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nikmat itu dirubah oleh kita sendiri. Kalau kata lain, bohongan entek itu nyaku saya wayang dikieukeun. Ya. Nah itulah. Yang kedua, yang kedua adalah istidraj. Apa istidraj itu? Diangkat kemudian dibebutkan. Seperti kita sekarang mau nangkap ayam untuk dipakai buka puasa, dikasih makanan ayam tersebut, kut. Cek ayam teh cenah ruh ya, bager ya di rungan teh. Ai kamari mah tadi mah udah-udah wae, ai masih parab. Dia tidak tahu bahwa dia itu akan ditangkap. Kasih dekat, tangkap, pencit. Nah, itu istidraj. Orang yang tidak syukur nikmat diangkat ku Allah. Tambah banyak maksiatnya, tambah banyak nikmatnya. Sampai di puncak dibebutkan. Ya.
penyakit di mana-mana, urusan jeung KPK jeung kejaksaan, ya, istri di rumah sakit, anak kena tawuran, itu bagian daripada istidraj. Nah, oleh karena itulah maka Allah menyuruh kepada kita bersyukur, jangan sampai kita digitukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur nikmat, azab Allah itu sangat pedih, dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan kita lebih pandai lagi, ya, menggali hikmah daripada melaksanakan puasa ini, yaitu mari kita sama-sama syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat kita gunakan untuk ibadah, nikmat bisa jalan kaki kita gunakan untuk ke masjid, nikmat lainnya pun kita gunakan sesuai dengan peruntukannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.